Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Safira Hastina Putri dengan NIM 200512041101 dari Teknik Informatika 2020A. Di sini saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer dengan dosen pengampu Pak Agus Prihanto, STMKOM. Standar jaringan komputer. Yang pertama, kebutuhan akan interkoneksi antar komputer. Yang kedua, standarisasi kompatibilitas vendor-vendor hardware dan software. Yang ketiga, membuat suatu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Yang keempat, standar jaringan disebut juga protokol. Konsep protokol. Yang pertama, protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Yang kedua, masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda, berkaitan dengan media maupun service yang digunakan dalam komunikasi. Contoh protokol. Yang pertama ada TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol yang umumnya digunakan dalam komunikasi pada internet. Yang kedua ada IPX atau SPX untuk novel. Yang ketiga ada NetBEUI untuk Microsoft. Model OSI. Yang pertama, model atau acuan arsitektural utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain melalui sebuah media transmisi. Yang kedua, untuk mempermudah pengertian, penggunaan, desain, pengolahan data, dan keseragaman standar vendor. Manfaat OSI. Yang pertama, membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama. Yang kedua, membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan. Yang ketiga, standarisasi interface. Yang keempat, modular engineering. Yang kelima, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda. Yang keenam, memudahkan pelatihan network. Model OSI, konsep layering OSI atau Open System Interconnect. Di sini ada model OSI. Yang pertama ada layer physical, ada data link, ada network, ada transport, ada session, ada presentation, ada application. Fungsi-fungsi yang ada di OSI layer. Physical layer. Yang pertama, melakukan pengiriman dan penerimaan bit. Yang kedua, menghubungkan berbagai media komunikasi. Yang ketiga, menetapkan kebutuhan secara elektrikal, mekanikal, prosedural untuk mengaktifkan, memelihara, dan memutuskan jalur antara sistem secara fisik. Data link layer. Yang pertama, menjamin pengiriman data ke media yang tepat. Yang kedua, menerjemahkan pesan dari network layer ke dalam bentuk bit di physical layer untuk dikirim ke host yang lain. Yang ketiga, membentuk sebuah packet ke dalam sebuah frame. Yang keempat, menambahkan sebuah header berupa alamat headword. Network layer. Yang pertama, melakukan mekanisme routing. Yang kedua, mengelola sistem pengalamatan logika terhadap jaringan komputer. Yang ketiga, mengubah data berupa segmen yang diterima dari transport layer menjadi sebuah packet. Transport layer. Yang pertama, pengemasan data over layer dalam bentuk segmen. Yang kedua, pengiriman segmen antar host. Yang ketiga, penetapan hubungan secara logika antar host, pengirim dan penerima dengan membentuk virtual circuit. Yang keempat, bertanggung jawab atas keutuhan dari transmisi data. Session layer. Yang pertama, mengkoordinasi jalannya komunikasi antar sistem. Yang kedua, melakukan proses pembentukan, pengolahan, dan pemutusan session antar sistem aplikasi. Yang ketiga, mengendalikan dialog antar device atau node. Presentation layer. Yang pertama, menyediakan sistem penyajian data ke application layer. Yang kedua, menyediakan sistem pembentuk kode atau format coding.
Yang ketiga, menyediakan proses konversi antara format coding yang berbeda. Yang keempat, menyediakan layanan translation. Yang kelima, menyediakan layanan untuk compression, decompression, encryption, dan decryption. Application layer. Yang pertama, interface yang berfungsi sebagai penghubung antara user atau pengguna dan komputer. Yang kedua, contoh application layer. Yang pertama ada telnet, yang kedua ada FTP atau file transfer protocol, yang ketiga ada DNS atau domain name system, yang keempat ada SMTP atau simple mail transfer protocol, yang kelima ada SNMP atau simple network management protocol. Perbandingan model OSI dan model TCP atau IP. Kalau di OSI itu ada layer physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Kalau di TCP atau IP ada layer network access, internet, transport, application. Model TCP atau IP. Yang pertama, TCP atau IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer yang lain dalam jaringan internet. Yang kedua, protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol. Sekian penjelasan dari saya tentang standarisasi jaringan komputer. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.